Selepas Ramadan biasanya kalau menurut saya ada dua golongan orang yang memiliki perbedaan. Yang pertama, golongan ketika Ramadan selesai merasa bergembira. Bergembira dalam konteks apa? Kira-kira kalimat yang diucapkannya begini: alhamdulillah, besok mah saya bebas ngopi pagi, bebas sarapan, bebas melakukan apa saja. Saya besok gak usah bangun jam 3 malam, sahur gak usah. Pokoknya mah besok mah merdeka. Merdeka dari apa? Mungkin dia memaknai ketika Ramadan sedang berlangsung, ketika ada di dalam madrasah Ramadan, dia merasa terbelenggu dengan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah di syahrul Ramadan. Makanya begitu selesai Ramadan mengatakan merdeka. Saya di Ramadan ketika puasa gak boleh ngomongin orang. Begitu selepas Ramadan seolah-olah boleh. Ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan gak boleh berdusta. Selepas Ramadan seolah-olah berdusta kembali boleh. Saya menjaga pandangan, saya menjaga lisan di Ramadan. Selesai Ramadan, wah, lisan bebas lagi, pandangan bebas lagi, seolah-olah seperti itu. Karena dia memaknai sedang terbelenggu dengan Ramadan. Ada lagi orang yang selesai bulan suci Ramadan justru sedih. Kenapa sedihnya? Karena Ramadan yang agung, Ramadan yang penuh dengan keberkahan, Ramadan yang penuh dengan maghfirah dan rahmat Allah, Ramadan yang amal ibadahnya siapapun melakukannya akan dilipat gandakan oleh Allah dengan lipat ganda yang sangat luar biasa, telah meninggalkannya. Kira-kira Ramadan banyak yang meninggalkan kita, apa banyakan umat yang meninggalkan Ramadan? Zaman sekarang mohon maaf Pak, Ramadan pasti meninggalkan karena umur Ramadan hanya kurang lebih 30 hari. Tapi Ramadan yang ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman banyak juga yang meninggalkan Ramadan. Biasa saja antara Ramadan dengan tidak. Sibuknya kapan? Nanti menjelang 1 Syawal sibuk. Makanya pantas setiap orang boleh berlebaran, tetapi setiap orang belum tentu bisa mendapatkan Idul Fitri. Yang puasa lebaran, yang nggak puasa lebaran. Tapi orang yang berpuasa insya Allah Idul Fitri. Orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan belum tentu Idul Fitri. Apa Idul Fitri? Idul Fitri kan kembali suci. Suci dari apa? Puasa enggak. Ibadah kewajibannya tidak dipenuhi. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan setelah kita berada di madrasah Ramadan, di pendidikan Ramadan, di bulan suci Ramadan, kita digembleng. Mudah-mudahan kita memiliki pribadi yang lebih baik dibanding dengan sebelum Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ada yang sedih Ramadan ninggalin, maka alhamdulillah obatnya bagi orang-orang yang sedih ini Rasulullah memberikan obat. Ketika umatnya merasa bersedih, kata Rasulullah, man shoma ramadana summa atba'ahu sittan min sawalin kasyami dahri. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia mengikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, melaksanakan puasa sunnah, kasyami dahri, seperti dia berpuasa selama setahun. Alhamdulillah. Itu obat bagi siapa? Bagi orang-orang yang ketika Ramadan telah berlalu dia merasa sedih. Nah pertanyaannya, kita posisinya di mana? Apakah kita bersedih? Apa justru kita mengatakan merdeka? Wallahu a'lam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah selepas Ramadan kita masuk ke bulan Syawal.
Allah menyiapkan ba'da Ramadan 1 bulan namanya Syawal. Secara harfiah Syawal itu artinya peningkatan. Ketika kita di bulan suci Ramadan banyak melakukan latihan, di dalam siangnya kita berpuasa, menahan dahaga, menahan lapar, bahkan menahan dari segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa kita. Maka ketika kita selepas Ramadan biasa lagi makan, lapar ya tidak ditahan, lapar langsung makan, haus langsung minum. Bahkan apa yang kita biasa tahan di bulan suci Ramadan kembali bebas. Latihannya, nah di bulan Ramadan, nah sekarang kita sudah latihan, mudah-mudahan kita sekarang bagaimana tinggal mempraktekannya, insya Allah termasuk pendidikan, Pak. Ketika selesai Ramadan, mohon maaf, yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa ketika hari raya Idul Fitri, hari pertama Idul Fitri, kira-kira terlihat nggak? Oh ini mah yang puasa, ini yang nggak kelihatan. Semuanya merasa bahagia. Pakaian baru, peci, semua serba baru, termasuk kegiatan kita yang tidak biasa kita laksanakan pun alhamdulillah baru. Mana? Sebelum Ramadan, Bapak ada nggak kira-kira yang setiap ketemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, kira-kira ada nggak? Nggak ada. Tapi selepas Ramadan, mulai dari tanggal 1 Syawal, setiap ketemu, jangankan sama keluarga, jangankan sama tetangga, jangankan sama orang yang kenal, yang tidak kenal saja, ketika kita bertemu, berani diri ini mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir. Tuh semua orang mengakui, alhamdulillah. Bagus gak kira-kira? Kalau kita sekarang seperti itu bagus gak? Kita teruskan. Cuman sayang kebiasaan ini cuma kadang bertahan berapa hari di Syawal? Seminggu. Di minggu kedua ada orang minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Jawabnya apa? Udah lewat, kayak lebaran aja. Bahkan kadang ada yang suka iseng, setiap orang ketemu minta maaf lahir batin, salaman. Lebarannya aja masih lama. Nah, kenapa? Karena tidak terbiasa. Padahal diawali di Syawal ini Ramadan, banyak latihan kita. Di akhir Ramadan masuk Syawal, alhamdulillah. Bahkan kita sering melihat di media, di televisi atau dimanapun, baik secara langsung, orang-orang, para pejabat saja yang notabene dunia non muslim lah gitu ya, itu kalau ketemu salaman, Pak. Ketemu salaman, bahkan baru bertemu salamannya bukan hanya begini doang, sampai dipegangnya begini, seolah-olah seperti orang yang sudah akrab. Pendidikannya dari mana? Berjabat tangan. Pendidikannya dari Islam. Pendidikannya adalah dari Islam. Bahkan ada tambahan bagi orang Islam, ketika mereka hanya berjabat tangan, orang Islam sebelum berjabat tangan mengucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman. Mereka mungkin cuma hanya berjabat tangan saja. Ada dalilnya tentang berjabat tangan, ada manfaatnya, ada. Jadi jangan salah, ketika kita bertemu berjabat tangan, apalagi diikuti, diawali dengan mengucapkan salam, ini sangat luar biasa. Menurut siapa? Menurut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa." Dan tidaklah ketika dua orang muslim, dua orang yang beragama Islam bertemu, kemudian dia bermusafahah, bersalaman, berjabat tangan, kata Rasul, kecuali diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Alhamdulillah, semakin banyak bersalaman, insya Allah, Pak.
Kata satu keterangan, tasaffahu yadhhabil gilla an qulubikum. Bermusafahahlah, berjabat tanganlah. Kenapa manfaat yadhhabul gilla? Bisa menghilangkan rasa dendam an qulubikum yang ada di dalam hati kalian. Jadi ketika kita memiliki masalah dengan teman, dengan tetangga, insya Allah dengan sering berjabat tangan, ketemu berjabat tangan, apalagi diikuti senyum, insya Allah lama-lama itu dendam turun, kebencian turun. Itu manfaatnya. Makanya selain kita diampuni dosa-dosa kita, berjatuhan saat bersalaman juga insya Allah bisa menurunkan rasa benci atau rasa dendam yang ada di dalam diri kita. Insya Allah manfaatnya